Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini akan memberitahu bagaimana cara mengganti LCD Xiaomi Redmi Note 3 ya. Ini sebenarnya masih berfungsi semua, namun ada sedikit kendala dari si pengguna. Yang tidak menyenangkan adalah kamera. Untuk bagian kamera depan, karena di sini ada yang retak. Nah, di sini ada yang retak dan mengganggu, menjadi kameranya tidak jelas. Karena itulah HP ini diganti LCD-nya. Pertama kita harus membuka slot SIM-nya dulu. Kita buka slot SIM-nya dan kita lepas sampai semua dari tutup-tutup bodi HP ini. Ini adalah cara dari awal, jangan sampai dilewati. Pelan-pelan apabila ada ininya sidik jarinya, karena di sini memang sudah putus, sengaja saya lepas tanpa perlahan. Kita buka semua fleksibel, baut-bautnya di sini. Antena baterai pertama kali kita copot. Ini adalah cara menyopot baterai ya. Setelah itu kita lepas fleksibelnya. Kunci fleksibelnya kita angkat dulu lalu kita tarik. Nah, ini adalah fleksibel touchscreen-nya ya. Ini kita buka perlahan, ataupun misalnya tidak dipakai, terserah mau digerabak ataupun diapakan, terserah. Dua, dan untuk cara membukanya kita menggunakan korek api saja, karena di sini tidak perlu blower ataupun alat seperti yang digunakan oleh para servis HP yang biasa membukanya. Kita buka di celah-celahnya menggunakan mika ataupun apa saja yang bisa mengangkat LCD yang lama ini. Apabila masih ingin digunakan, kita harus pelan-pelan. LCD pun sudah terpisah dan sisa lemnya pun harus kita bersihkan. Ini harus kita bersihkan benar-benar bersih, karena apabila tidak bersih, pengelemannya tidak akan maksimal dan tidak akan rekat, bisa-bisa renggang. Setelah semuanya bersih seperti ini, lalu kita copot baut-bautnya dan fleksibel on off-nya kita copot juga agar tidak ketarik saat kita mengangkat mesin ya. Apabila kita tidak akan mengangkat mesin, kita hanya mencobanya, kita cukup angkat sedikit di sini. Nah, ini buang yang terputus tadi, memang sengaja saya kasarin, dan ini adalah LCD yang baru. Kita pasang LCD barunya. Perlahan, awas jangan sampai sobek di bagian ini. Nah, kita masukin seperti ini untuk menguji coba apakah LCD ini tidak ada kendala saat kita pasang nanti. Pertama kita harus uji coba dulu, karena sebelum kita pasang, apabila kita sudah memasangnya, kita akan beresiko pecah. Kita coba masukkan semua fleksibelnya, lalu fleksibel touchscreen-nya kita pasang rapi, jangan sampai melenceng. Oke, ini fleksibel on off juga pasang. Nah, seperti ini. Lalu pasang baterai. Nah, kita coba LCD yang akan kita lem nanti untuk kita rekatkan. Nah, di sini harus rapi semua ya. Nih tampilannya ternyata lumayan, sangatlah sederhana, namun bisa mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Kita coba dulu semua sentuh-sentuhnya. Nah, di sini ternyata berfungsi semua, karena memang LCD ini LCD baru. Sangatlah mudah untuk tipe Xiaomi. Apa saja caranya seperti ini. Untuk semua HP Android, cara membukanya pakai korek api seperti tadi. Nah, untuk mengelem kita copot saja semua mesin. Kita lem dulu. Ini di bagian pojok sini kita kasih agak banyak sedikit, dan di sini LCD ini harus kita buang plastiknya ini harus kita buang agar tidak mengganjal untuk tempat LCD yang harusnya memang harus pas. Kita buang segel-segelnya, kita kasih lem dulu semua seperti ini di bagian bawah dan samping semua kita kelilingi lem agar hasilnya maksimal dan tidak bocor seperti terlihat cahaya nanti apabila kita tidak mengelemnya rata. Ini mesin kita copot ya, saya copot. Karena untuk memasang LCD Xiaomi ini sangatlah mudah sekali, dan ini bukan hanya untuk Xiaomi Redmi Note 3 ya.
untuk semua jenis Xiaomi mudah sekali, karena hasilnya akan sangat memuaskan tanpa ada renggang, tanpa ada kendala. Jadi mirip seperti aslinya. Nanti kita pasang bagian atas dulu, lalu ini adalah bagian LCD. Kita masukkan bagian LCD di sini. Jangan lupa ini untuk semua Android bukanya seperti tadi, menggunakan pemanas korek api ya, agar kita lebih mudah. Nih kita coba, kita rekatkan lemnya, ini kita ukur ya. Nih, ini sudah kita lem dan ini kita tata di sini. Nah, tidak akan ada melencengnya. Kalau untuk Xiaomi, Oppo, Realme, Vivo tidak akan ada melencengnya, beda dengan Samsung. Lalu kita ikat seperti ini ya. Untuk LCD bekasnya kita tumpangkan di atasnya agar bisa menekan rata keseluruhan bodi untuk LCD yang baru. Ingat ngikatnya hati-hati, jangan sampai fleksibelnya ini terkena karet. Dan hasilnya pun kita tunggu sampai lem benar-benar kering 1 atau 2 jam. Nah, kita gunakan gunting saja agar tidak membukanya terkena fleksibel. Itu yang kita takutkan, itu fleksibelnya ya, ngeri, karena apabila putus kita harus membelinya kembali. Nah, kita gunting saja untuk semua karet, jangan sampai fleksibel yang ada di bagian touchscreen itu putus karena karet. Hasilnya rapat sekali ya, enak tanpa ada kendala. Oke, ini adalah tatanannya seperti ini, tata letak dari touchscreen-nya. Lalu kita akan pasangkan mesin yang di sini. Tadi sudah kita lakukan pengeleman, LCD semua terpasang. Ini jangan lupa, ini adalah ganjel dari mesinnya ya, pasti ada ini kalau memang belum pernah di servis atau belum hilang. Kita lihat pelan-pelan, jangan sampai fleksibelnya tertindih. Kita pasang mesinnya seperti ini. Oke, kita lakukan pemasangan dulu. Hati-hati, jangan sampai fleksibelnya kesangkut atau terjepit dan putus. Dan ini bisa dilakukan untuk semua Android apa saja, baik itu Advan, untuk Samsung, Oppo, Realme. Semua cara membukanya seperti tadi, kita menggunakan pemanasnya dengan korek api. Ini adalah saat kita tata jangan sampai terjepit, dan mesin harus benar-benar rapat, tepat pada tempatnya. Oke, setelah terasa rapat seperti ini, kita harus baut-bautnya kita pasang dulu agar tidak goyang saat kita memasang fleksibelnya. Nah, ini tempat baut dari Xiaomi Redmi Note 3, dan di sini getarnya. Kita pasang dulu. Untuk fleksibelnya bisa menggunakan alat atau tangan. Apabila menggunakan alat susah, kita gunakan tangan saja karena ini sangatlah mudah. Oke. Kita perlahan, jangan sampai sobek atau ketekuk sampai sobek ya. Karena apabila sobek, ini satu paket lagi kita membelinya. Dan kita biar menghemat, hati-hati saja. Nah, ini pas, lalu kita jepit, kita kunci untuk bagian touchscreen fleksibelnya. Dan ini untuk fleksibel yang lain kita paskan pada posisinya. Ini untuk bagian LCD kita paskan agar tidak membongkar-bongkar lagi nanti. Kita harus tata bagian on off di sini. Bagian tombol power dan volumenya kita pasang secara perlahan. Oke. Setelah semua terasa rapi dan siap untuk di antena, jangan lupa ya, karena untuk antena ini kadang-kadang sinyal tidak akan keluar apabila tidak terpasang. Oke, baterai terpasang semua, selesai dan mudah sekali, hanya butuh waktu 20 menit saja. Kita nyalakan, hasilnya seperti apa. Nah, selesai, mantap. Dan ini yang tadinya warna putih sekarang sudah menjadi gold ya.
kita sesuaikan beli barunya. Kita tunggu hasilnya seperti apa, tampilannya kita coba, dan maksimal, mantap jiwa. Handphone pun seperti tidak ada kendala karena warnanya juga sama dan tidak seperti diganti LCD-nya. Sip, terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.